berdoa semalaman. Berdoa Semalaman di bukit itu. Padahal itu kan nggak ada tempat. Belum apa-apa. Masih hutang nggak gitu? Masih belukar. Cara manusia, saya pribadi takut karena orang-orang bilang masih banyak ular. Iya. Tempat angker lagi di sana. Tapi yang ini roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh di dunia ini. Itu muncul. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersama dengan Om Daniel. Nah, Om Daniel ini pendirinya Gereja Ayam. Kalau kita tahu ya, sebetulnya bukan Gereja Ayam ya, Om ya. Sebenarnya bentuk merpati ya. Bentuk merpati. Tapi masyarakat manggil gereja ayam. Gereja Ayam. Mungkin kayak ayam ya. Kayak ayam. Bentuknya. Awalnya kok bisa Om bisa bangun Gereja Ayam atau Gereja Merpati ini gimana Om? Bukan kemauan saya sendiri. Ketika itu waktu mungkin tahun 88 sekitar itu saya waktu berdoa, mas saya masih tinggal di Jakarta. Setelah selesai doa, amin, saya dikasih penglihatan itu tembok ruangan doa saya itu jadi pegunungan hijau. Oh gitu. Saya kaget kan. Cuman beberapa detik itu hilang. Terus saya kaget. Kok indah, ada rumah Tuhan, pegunungan, alam pegunungan. Nah, kebetulan waktu itu hari Lebaran saya punya job site percetakan. Karyawan saya cuti pulang Lebaran. Cuti janjinya hanya berapa minggu, 2 minggu lah. Ini sudah 1 bulan lebih nggak pulang ke Jakarta. Akhirnya saya susul dengan alamatnya itu, saya coba nyusul, akhirnya ketemu di Borobudur. Oh Itu. dan itu mau cari. Iya, cari alamat itu orang itu. Ketemu di Borobudur lalu. Terus saya nginep di rumah dia berapa hari. Saya main, diajak ada orang lokal cari rumput ke bukit. Ya, saya ikut. Karena kok suasananya sama dengan penglihatan saya. Saya muji-muji Tuhan itu dalam hati saya. Indahnya alangkah baiknya ada rumah Tuhan di tempat ini. Saya muji-muji Tuhan, saya pulang. Setelah saya pulang ke Jakarta, teringat terus bukit itu. Bukitnya yang iya, teringat terus, nggak lupa. Kok aneh saya. Kok ingat doa, ingat lagi penglihatan itu, bukit itu ada apa nih Tuhan, ada apa Tuhan. Terus saya ke gereja, kebetulan hamba Tuhannya cerita tentang bukit. Cerita tentang bukit juga. Hagai 1 ayat 8 mungkin ya. Naiklah ke bukit, bawalah apa? Aku bangunlah rumah baru
aku akan berkenan. Dikuatkan lagi ya Om. Dikuatkan lagi. Nah, pulang nggak bisa ya tidur teringat Yang terus. gitu. Rasanya kepengen terus balik lagi, rasanya pengen terus. Ini nggak bisa ditahan saya nggak bisa tahan. Saya tanya dengan karyawan yang saya itu, tahu nggak siapa punya yang tanah itu, nggak tahu. Ceritanya saya nggak bisa tahan. Saya rasa itu Roh Kudus benar yang membawa saya. Rasanya kayak ada magnet loh. Saya pergi sendiri lagi balik. Saya kembali. Saya rencananya berdoa semalaman. Berdoa semalaman di bukit itu. Padahal itu kan nggak ada tempat. Belum apa-apa. Masih hutang nggak gitu? Masih belukar. Cara manusia, saya pribadi takut karena orang-orang bilang masih banyak ular. Iya. Tempat angker lagi di sana. Tapi yang ini roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh di dunia ini. Itu muncul. Mau nggak mau doa semalaman sambil nyanyi kemenangan, doa semalaman. Sendiri bahannya bawa center Alkitab, pakai kain sarung kayak orang Muslim gitu. Habis memuji Tuhan sekitar jam 12 lewat, saya baca firman Tuhan. Firman Tuhan muncul, itu kaget saya, membesar. Firman Tuhan 1 Tawari 28 ayat 10. Camkanlah aku menunjuk engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Lakukanlah. Saya kaget kan? Saya orang awam kaget. Bukan pendeta. Saya baca sampai 10 kali. Gitu ya. Kayak nggak tahu itu benar ini Tuhan kok. Ya benar. Tadinya besar ya biasa ya. Saya nangis, saya baca itu, Tuhan apa rencanamu itu. Terus ayat yang 20 baca, kuatkanlah hatimu, jangan takut, aku akan menyertai engkau sampai rumah ibadah ini selesai. Lalu akhirnya bisa beli itu? Saya tanya, ini tanah bukan milik saya Tuhan. Saya bilang, kalau memang Tuhan punya rencana, Dialah yang punya tanah, datang ke tempat saya. Saya bilang. Terus saya tanya ke Kadus, saya tanya itu tanah di bukit milik siapa, dia juga nggak tahu. Teman saya kasih kartu nama, ini Pak, ada kartu nama saya, kalau mungkin Bapak dengar ada yang mau jual tanah di sekitar di bukit itu, saya akan beli. Saya kasih. Ya, saya pulang, saya doain, Tuhan kok firman-Mu begini buat saya. Kalau memang benar Tuhan, benar-benar 2 minggu ada utusan orang dari Borobudur datang ke rumah saya Jakarta. Dan ya katanya mau cari tanah ya. Iya.
Di mana? Di bukit itu. Iya, dia yang mau jual. Berapa? 8 juta. Wih, waktu berapa itu ya? tahun 88, 89. Iya. Itu gaji saya 1 tahun baru. 8 juta itu ya. Gaji saya setahun, saya nggak bisa makan kalau Iya, itu. iya. Pak, saya tawar 1,5 ya. Maaf kalau boleh ya saya ambil, kalau enggak saya ya sudah gitu. Padahal saya nggak punya uang, hanya uang kebetulan deposito untuk anak kuliah. Untuk anak kuliah. Dia pulang sampai sebulan, saya pikir ya sudah nggak ada kabar ya. Nggak ada kabar. Cukup sebulan seminggu ada datang lagi. Orang itu, Pak, ini ada tanahnya lebih murah di sebelahnya, Pak. Yang itu hanya 2.000 meter ya. Yang ini 3.000 meter. Hanya minta 2 juta. Waduh. Beda jauh ya itu teman saya. Betul Pak, 3.000 meter. Iya. Ini tapi ya surat-surat belum ada sertifikat gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang milik dia. Saya tawar 1,5. Oke, dikasih. Diurus. Ya itulah mujizat terjadi sepeta. Akhirnya dibeli. Kini sekarang, kini kanan, kini sampai 1,5 hektar. Sampai 1 hektar. Kalau waktu itu ada duit, mungkin 1 bukit itu kebeli. Karena yang lain nawarin semua, beli tanah saya beli. Sampai sekarang akhirnya harga juga mahal, nggak kebeli jutaan. Itu bangunnya gimana ya Om? Kan bukit itu tinggi gak gitu? Gotong batu-batu itu akan foto-fotonya dan ada ya. Satu kampung itu bawa ibu-ibu gendong bawa batu. Kita meluk jalan sendiri aja ngos-ngosan, apalagi bawa gitu ya. Dulu belum ada jalan itu. Berarti itu Om bikin jalan sendiri ya? Iya, udah setapak dulu, jalan setapak. Lalu itu pembangunan sempat terhenti gitu? Terhenti, ya tapi Tuhan itu luar biasa. Setelah saya membangun, berkat itu mengalir saya. Mengalir. Ada orang-orang yang mau bantu juga? Iya, saya istilahnya saya nggak minta ya. Iya. Dia yang memberi, dia banyaklah umat Tuhan yang bantu. Artinya. Lalu itu berarti pembangunan itu sama panti yang Om dirikan duluan? Nah, begitu mau dibangun, lagi dibangun, Pak Lurah datang ke tempat saya di Jakarta. Saya kaget, Pak Lurah kok datang ke rumah saya. Saya sangka ada urusan pembangunan itu. Tahu-tahu Pak Daniel, saya butuh uang, ini tanah saya. Mau dijual? Belilah, tolong saya. Pak Lurah, saya bilang, saya nggak punya uang. Saya kan lagi membangun di bukit. Dia bilang, kamu ada uang berapa? Cuma 500. Saya bilang, ini buat juga untuk pembangunan. Nggak apa-apa. Yang penting tanah saya 2.000 meter jadikan dulu. Ini saya kasih kredit 2 tahun.
akhirnya jadilah waktu itu 7.500, 2 juta seluruhnya. Kredit 2 tahun, saya punya uang 500.000 sebagai uang muka janjian. Itu buat panti sekarang. Jadi saya bangun panti, bangun itu. Padahal saya karyawan biasa ya. Loh, tapi Tuhan menyertai saya. Sampai bahkan dipakai buat film Ada Apa Dengan Cinta itu ya. Iya, iya. Tapi jangan salah, semuanya itu harus melalui proses. Tuhan enggak, kalau Tuhan kasih visi, kepercayaan, kita diproses layak atau tidak. Iya. Pak, saya dapat tanah itu 4 tahun saya diproses. Proses apa aja? 4 tahun. Istilah saya kan dulu waktu itu hanya karyawan, bukan ini ya, ke gereja seminggu sekali, aktivis. Akhirnya diproses untuk belajar pelayanan, belajar apa. Juga pernah putus asa, kok Tuhan udah kasih begini kok susah ngurus IMB-nya. Oh, memang IMB pun susah. Iya. Banyak sekali anak-anak Tuhan ngaku hamba Tuhan, membantu, rupanya istilahnya apa? Memanfaatkan. Domba berbulu apa? Oh, serigala pebulu domba. Banyak yang nipu juga. Oh gitu, sampai ditipu sama iya. Tuhan juga. Iya. Wow. Banyak. Makanya saya nggak, pendeta juga menghancurkan rumah tangga saya. Oh gitu, Om. Iya. Sampai saya mengungsi ke desa. Ke desa yang sangat iya. Untung waktu sebelum itu saya sudah merintis, punya Tuhan kasih jiwa pelayanan ya. Dengan pengerja saya merintis di desa. Sudah ada tempat di situ, jadinya tiap minggu saya merintis sana. Oh, pertanyaannya gini, Om. Rumah tangga Om kan dihancurkan oleh hamba Tuhan atau pendeta kan. Tapi kenapa Om masih punya hati pelayanan? Kadang ada banyak orang Kristen yang dilukai atau kecewa sama pendeta atau gereja, kan dia sudah anti malah ke gereja. Saya bukan anti ke gereja. Saya banyak baca buku ya. Baca buku hamba Tuhan yang sukses. Bagaimana juga Tuhan memproses saya ketika saya pelayanan di desa, saya dibentuklah. Iya. Om masih tetap setia gitu ya Om ya, walaupun mungkin ada maksudnya orang-orang Kristen sendiri yang mengecewakan, tapi Om tetap setia sama Tuhan Yesus ya. Ada, saya nggak berani ucapkan bilang ini ya. Setiap orang yang bukan saya mengkhianati pekerjaan Tuhan, dia mati bakal. Oh, iya. Pasti Tuhan itu ada hukumnya juga ya. Iya. Oh iya betul sih Om. Nanti ada yang mengenaskan matinya, ada yang sampai itulah. Ya. Tapi akhirnya lewat proses itu sekarang setidaknya 4 tahun saya diproses. Sampai saya putus asa, Tuhan buat apa ngasih saya tanah ini? Gitu. Firman Tuhan sudah ini. Saya kasih istilahnya mau kerjasama sama hamba-hamba Tuhan atau apa, banyak yang dibohongin itulah. Akhirnya saya kasih ke gereja saya, GPDI dulu saya. Majelis daerahnya sudah terima
Oh, saya terima. Sudah terima dengan perjanjian sama saya, Pak. Saya bilang, ini saya kasih, ini surat-suratnya, tapi Bapak dalam 1 tahun harus membangun Menyelesaikan gereja. pembangunan. Ada pembangunan, laporan pembangunnya. Saya minta, saya waktu masih tinggal di Jakarta kan. Iya. Ya, dia gembira mau bikin asrama atau sekolah Alkitab. Iya. Tapi baru-barunya aja ngomong 1-2 bulan ngomong iya. 3 bulan 4 bulan hubungin susah. Oh. 5 bulan susah. Ngubunginnya aja susah. Saya samperin, bagaimana saya sibuk, belum nanti bulan depan dah kita mulai ini. Sampai hampir 1 tahun sesuai janjinya, sampai saya bawain tentara. Kalau enggak dikembaliin tuh suratnya. Oh. Akhirnya Dikembaliin. Iya, dikembaliin karena sesuai perjanjian kan dalam 1 tahun saya nggak salah harus ada dimulai pembangunan. Saya tarik kembali. Saya merenung di kaki Tuhan. Saya nangis di kaki Tuhan. Apa rencananya ini? Saya ini rupanya apa Tuhan kasih apa yang dipercayakan kepada engkau, jangan dipindah tangankan. Ya Om, ini perkataan Om masuk dalam hati saya sih. Apa yang sudah dipercayakan, kerjakan sendiri. Jangan dialihkan ke orang lain atau apa. Itu yang saya bisa tangkap. Begitu saya terima pesan itu, saya mulai ngurus izin IMB keluar gampang, walaupun bukan gereja ya, izin pondok pemuda, pondok remaja ya, semua bangun mulai iya itu berkat ngalir. Om, saya ini kan Om tahu ya, saya lagi merintis jemaat kayak gitu kan. Kadang saya sempat punya pikiran tidak ada biaya, tidak ada dana apa-apa, tapi bagaimana untuk tetap, karena kan tempat tidak ada apa-apa, mungkin pesan-pesan Om buat saya juga, mungkin juga siapa yang nanti nonton. Ya, you mesti berdua ya, ajak sama anak-anak berdoa, minta tunjuk Tuhan. Apa yang dapat firman Tuhan itu imani terus, baca firman Tuhan, imani terus. Begitu juga saya ketika saya sulit, saya bawa istri anak-anak berdoa. Saya keluarga besar ya. Keluarga saya kalau ngumpul Segitu ya. ada segitu. Iya. Keluarga besar. Saya bukan turunan orang kaya, bukan, biasa aja. Saya masuk Borobudur ketika saya ngungsi di Wates itu ya, salah 3 desa itu. Saya pulang, saya sudah enak di desa, tenang, hampir 6-7 tahun ya. Dan jadi petani. Jadi petani benar. Istri ada warisan tanah sedikit, bertani. Tapi di sana justru orang-orang lihat hamba-hamba Tuhan sekitar itu yang dari kota saya hubungin, saya sekarang di sini bukan di Borobudur. Mereka malah ke sana. Saya dipercayain mengkoordinir
hamba-hamba Tuhan pedesaan itu mereka bisnismen fellowship di Jakarta sebulan sekali datang ke desa, inap tempat saya di sana, pulang kasih berkat. Itu orang-orang desa saya, malah saya ya diajak keliling-keliling lah. Ini gereja ayam atau gereja Bukit Rema ini sudah sampai diliput di beberapa negara-negara juga ya? Ya, Mana aja? saya rasa itu bukan kerjaan saya, kerjaan Tuhan semua ya. Apalagi saya hanya lulusan SD dulu, SR, sekolah rakyat, KOI dulu ya. Oh iya. Nggak sampai SMP saya orang tua saya susah, saya nggak bisa melanjutin sekolah karena biaya. Memberkati banget Om. Apa yang Om sampaikan? Tapi ya puji Tuhan, berkat Tuhan semualah. Saya kenal banyak orang insinyur, orang ini, pada justru mereka datang ini ya, ingin tahu ya. Ingin tahu. Banyak, bukan orang sini aja. TV Eropa semua, Jepang semua pada datang ya? Iya, interview saya nyari. Ya, saya juga nggak tahu kenapa daya tariknya itu luar biasa. Berarti apa saat ini visinya yang Tuhan kasih itu untuk bangsa-bangsa, rumah doa untuk segala bangsa kan? Iya. Itu benar-benar sudah Tuhan genapi ya Om. Berarti Tuhan itu kalau berjanji itu pasti akan ditepati gitu ya Om. Tapi ada juga yang mencela karena nggak tahu ya mereka Bukit Rema itu urusan dunia, banyak ada rumah oleh-oleh, ada rumah makan, rumah kantinnya ya. Karena mereka nggak tahu kalau rumah doa itu butuh biaya operation. Iya, mereka nggak tahu itu. Iya. Taunya uang dari mana? Iya, betul, operasional pastinya. Urusan manajemen kan harus membutuhkan biaya karyawan. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan Om buat? Ya, kenapa? Ya, ini kalian yang muda-muda ini harus kuat ya di dalam Tuhan. Apalagi akhir zaman ini. Iya Om. Kalau nggak kuat, banyak yang jatuh ya. Iya. Harus kuat sesuai dengan pesan Rasul Paulus kan, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Ya, yang salah itu Efesus 6 ayat 10 kalau nggak salah ya. Ya, doakan kami lah ini. Kami juga biasa jemaat-jemaat kami orang tua sih. Kamu merintis di Magelang ini di mana sih? Di sekolahan, di SD Kristen. Sekolahan ya. Dipakai gedung sekolahan. Gedung sekolah itu. Sekolahan apa itu? SD Kristen 1. SD Kristen 1. Iya. Terima kasih Om Daniel untuk sharingnya, ceritanya. Kita percaya Tuhan diberkati dengan cerita Om Daniel. Setiap visi yang dari Tuhan pasti Tuhan akan genapi dalam hidup kita. Terima kasih Om Daniel.